menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut. Oleh karena itu dengan pidana mati, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 20 tahun. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Hakim sudah menyimpulkan dan berasumsi juga sendiri. Halo, selamat malam pemirsa. Dua Sisi menjumpai Anda bersama Seti Sanoveni. Pemirsa, kita akhirnya melihat bagaimana putusan vonis dari Majelis Hakim atas kasus pembunuhan terhadap Brigadir Joshua Nofriansah Huta Barat. Seluruh terdakwa ini telah mendapatkan putusan dari hakim. Dan ternyata dari putusan hakim tersebut berbeda-beda hasilnya dengan tuntutan jaksa. Ada yang divonis jauh lebih tinggi dan ada yang divonis jauh lebih rendah. Kita lihat pemirsa, misalnya saja untuk Verdi Sambo, jaksa penuntut umum menuntutnya dengan hukuman yang lebih rendah dibandingkan dengan vonis hakim. Di mana hakim memvonis Verdi Sambo ini dituntut hukuman mati. Sementara itu kita lihat yang paling rendah ada Eliezer, di mana Eliezer ini awalnya dituntut dengan hukuman berbelas-belas tahun, tetapi ternyata dalam vonis hakim kemarin dituntut hanya 1,5 tahun penjara. Bagaimana kemudian kita melihat soal pro kontra dari vonis yang telah dijatuhi oleh majelis hakim ini? Mungkin ada yang setuju, tapi ada juga mungkin merasa tidak puas. Malam hari ini Dua Sisi hadir dengan tajuk pro kontra vonis hakim di drama Sidang Sambo. Kita akan meminta pemirsa komentar tentunya dari para terdakwa yang tentu diwakili dengan masing-masing kuasa hukum dan juga tentunya pakar hukum untuk melihat mengenai vonis yang dijatuhkan kepada para terdakwa kasus pembunuhan terhadap Joshua Huta Barat. Saat ini saya sudah bersama dengan 4 orang narasumber yang hadir ke studio kami. Saya perkenalkan dari sisi sebelah kanan saya yaitu ada Bang Martin Lukas Simanjuntak, merupakan pengacara dari keluarga almarhum Brigadir Joshua. Selamat malam Bang Martin. Selamat malam. Ya. Kemudian juga boleh dipakai nanti mic-nya ya Bang Martin, dan juga di sebelah Bang Martin juga ada Profesor Suparji Ahmad yang merupakan pakar hukum pidana. Selamat malam Prof. Malam Mbak. Terima kasih sudah hadir Prof. Makasih Mbak. Kemudian di sebelah kiri saya pemirsa, saya perkenalkan narasumber kita yaitu ada Pak Abdul Rahman yang merupakan pengacara dari Richard Eliezer. Selamat malam. Selamat malam Mbak. Kemudian juga di sebelah Pak Abdul Rahman juga ada narasumber kami yang merupakan pengacara dari Ricky Rizal yaitu ada Pak Erman Umar. Selamat malam Pak Erman Umar. Selamat malam Mbak. Ya, pertama saya tentu ingin menuju terlebih dahulu ke pengacara Richard Eliezer terlebih dahulu. Bagaimana akhirnya melihat ternyata putusan hakim ini jauh sangat rendah sekali dibandingkan dengan dituntut oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan, hanya 1,5 tahun penjara saja. Ya, baik, terima kasih. Pada prinsipnya kita sebenarnya dari awal sudah berharap ya, dan dari berdasarkan pertimbangan hakim gitu kan, sebenarnya kita sudah berharap kecil kemungkinan putusan itu di bawah apa yang dibacakan kemarin. Tapi ternyata ya mungkin ini juga mujizat ya, syukur alhamdulillah ternyata tuntutan yang 12 tahun itu ketika hakim membacakan diputus dengan 1 tahun 6 bulan. Dan ketika itu diputus, Eliezer juga sempat menangis gitu kan, menangis terharu dan dia nggak bisa berkata apa-apa, palingnya dia hanya bersikap ya syukur alhamdulillah lah atau puji Tuhan. Keluarga bagaimana melihat soal putusan ini? Tentu di beyond expectation, di atas ekspektasi. Ya sebenarnya keluarga juga cukup bersedih, gembira gitu kan di satu sisi gitu, tapi ya merasa bersyukur juga ternyata harapan yang memang benar-benar dicita-citakan dari tim dan kuasa keluarga itu sebenarnya harapannya tuntutannya putusannya tidak terlalu tinggi, tapi ternyata memang di luar ekspektasi apa yang diputuskan. Dan bahkan hari ini tadi Pak Roni dengan keluarga sudah mengunjungi ya ke Rutan Barreskrim dan sudah menyampaikan bahwasannya Richard juga berterima kasih kepada majelis hakim yang telah memutus perkara ini secara adil gitu kan, baik kepada Richard maupun adil pada korban. Awalnya ketika dituntut dengan hukuman yang cukup tinggi pada saat jaksa penuntut umum menyampaikan tuntutan, itu pengacara ataupun kuasa hukum berpikir ini akan berapa sih hukumannya? Ya, kalau dituntut berapa hukumannya saya pikir ini kan terkait soal adanya justice collaborator ya, pelaku yang sudah bekerjasama, dan kita berkeyakinan pada waktu itu karena kebetulan sayang dari awal sama Pak Roni dari mulai proses penyidikan di Barreskrim sampai sebelum adanya LPSK itu masuk, dan kita berkeyakinan dengan LPSK itu ada, rekomendasi itu akan memberikan hukuman ringan ya. Pada waktu itu tuntutan, tapi ternyata ketika jaksa penuntut umum menuntut di atas dari para terdakwa lain, itu yang membuat kita
di luar ekspektasi kita dan itu merasa kecewa lah kan gitu. Tapi ya dengan putusan ini saya pikir itu malah berbanding terbalik ya gitu kan. Oke, nanti kita akan coba elaborasi lagi, tapi perlu kami sampaikan kepada Anda pemirsa bahwa malam hari ini sebetulnya kami juga sudah mengundang kuasa hukum dari Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Namun perwakilan kuasa hukum dari yang bersangkutan tidak berkenan untuk hadir ke studio kami untuk berbincang pada malam hari ini. Nah, saya ingin kemudian ke pengacara dari Ricky Rizal. Ricky Rizal ini cukup mengejutkan. Awalnya hanya dituntut JPU 8 tahun penjara, tapi ternyata putusan hakim memvonis 13 tahun penjara. Dan hari ini katanya sudah mengajukan banding ya Pak ya? Sudah. Ya, bagaimana responnya dengan hukuman 13 tahun penjara itu? Ya, terutama Ricky dulu ya. Ricky udah pasti kecewa, sedih gitu ya, di luar bayangan dia gitu. Terlepaslah bagaimanapun pertimbangan fakta selama ini majelis membawa persidangan, dia tentunya pasti dengan majelis ini pasti dia dihukum. Perasaan seperti itu. Walaupun kita penasihat hukum sudah menyajikan juga fakta-fakta hukum yang berlawanan, kira-kira sebaliknya lah, kira-kira berlawanan dengan jaksa. Tapi namun demikian kita sebagai ya penasihat hukum tentu menghargai putusan ini. Nah, kemudian ucapan yang diucapkan oleh si Ricky, saya sangat tinggi, termasuk ya di luar dugaan. Saya disampaikan bahwa saya dihukum atas sesuatu yang tidak saya lakukan. Itu setelah putusan vonis dibacakan? Sudah bacakan, di luar kita Pak, kan dikejar sama pers. Selama ini kan dia tidak mau bicara lah, tidak jarang gitu. Tapi pada saat itu, begitu juga keluarganya yang menonton sidang, yang mungkin banyak nggak tahu selama ini nggak ada yang tampil. Pertimbangan-pertimbangan yang dibacakan oleh hakim, karena selama ini mereka sharing, saya lihat kan awalnya pengacara mereka kan memang dari grup yang sama. Kemudian saya masuk, digantikan, diminta. Mereka mengetahui semua perkembangan itu. Tapi pada saat hakim belum putus hukuman berapa, mereka udah punya sikap keluar. Kemudian dia sampaikan sama saya, mudah-mudahan ya itu dari perasaan mereka. Tuhan memberikan supaya hakim mempertanggungjawabkan. Tapi begini, hakim kan punya pertimbangan. Salah satu yang disampaikan hakim ketika persidangan adalah yang bersangkutan dianggap berbelit-belit dan pada saat itu juga bersangkutan mungkin pada saat itu punya kesempatan untuk menjadi seorang justice kolaborator juga seperti yang dilakukan oleh Eliezer. Kalau itu berbeda pendapat, Mak. Berbelit-belit itu karena persi majelis sudah memilih mendukung tuntutan jaksa. Itu pilihan. Itu kita sebagai orang pengacara udah tahu gitu. Kalau masalah IGC, pada awalnya saya masuk, memang kan saya masuknya kan di tengah. Pengacara yang sebelumnya kan disiapkan oleh Sambo. Pada saat awal saya usah buat konsep itu. Pengajuan DC, pengajuan itu. Tetapi saya sampaikan pada saat itu bertemunya di rekonstruksi pertama. Nah, saya nggak tahu perkembangan awal kan karena belum pernah. Nah, kemudian berjalanlah. Dalam berjalanan itu kan ada BAP. BAP yang akhirnya banyak perubahan dari rekayasa yang pertama. Ya tentunya ngikutin juga Eliezer. Mau nggak mau gitu kan. Kemudian perkembang. Kemudian akhirnya mana? Kamu GC gimana? Nah, dia bilang, saya sudah tidak ada lagi yang saya tutupin. Itu dia bilang. Oke? Tapi pada saat nanti sidang, kalau minta dicabut misalnya dicabut misalnya dalam berhadapan sama Sambo misalnya, kamu bisa berani nggak? Dia bilang saya akan berani, kan Pak Herman udah bela saya. Itu kira-kira begitu. Makanya kita tidak mengajukan terakhir nggak sih? Karena kalau di situ kan kebutuhan. Kalau dia masih ada yang dikhawatirkan, takut atau ada yang dia misalnya atau kecuali publik menilai ada yang dia ditutupin sementara menurut dia tidak gitu. Nah itu yang dispute sekarang. Jadi karena cara dia ngomong jadi orang nggak percaya atau apa kira-kira gitulah. Jadi sehingga penilaian hakim memilih jaksa. Walaupun kita berbeda, kita dari awal minta dia bebas. Ya. Tentunya akhirnya yang berhak majelis hakim tingkat pertama
ya tentunya itulah kita sudah menyatakan banding dari secara oral, secara lisan, termasuk juga Riki, hari ini sudah kita daftar. Kemarin sebenarnya surat kuasa sudah didapat, cuma telat karena jam 3 sore. Tapi yang jelas hari ini sudah masuk ya. Sudah masuk, sudah ada pernyataan. Satu yang cukup menarik untuk digarisbawahi adalah Riki Rizal sangat kecewa sekali dengan putusan hakim yang memvonis 13 tahun penjara. Ia merasa dihukum untuk sesuatu yang tidak ia lakukan, yaitu pembunuhan, tapi harus dihukum 13 tahun penjara. Bagaimana Prof? Komentarnya Prof, tapi nanti Prof dijawab usai jeda berikut, kami kembali sesaat lagi.